wabarakatuh. Tabe selamat linguna latai, salam sahujud karende malempang, adil kak talino bacuramin kasaruga bahasengat kajubata, arus. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Malaka dan Aceh menghadapi Portugis dan Belanda, serta Maluku menghadapi Portugis, Spanyol, dan Belanda. Selamat menyaksikan! Baik, di sini yang pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakangnya, yaitu kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Asia Tenggara pada abad ke-16 menandai awal kolonialisme di kawasan ini, dengan tujuan menguasai perdagangan rempah-rempah. Wilayah seperti Malaka, Aceh, dan Maluku menjadi target karena posisinya yang strategis dan kekayaan rempahnya. Portugis merebut Malaka pada 1511 dan menghadapi perlawanan dari kerajaan lokal seperti Kesultanan Malaka dan Aceh. Di Maluku, masyarakat melawan Portugis, Spanyol, dan Belanda melalui perang dan diplomasi. Tokoh-tokoh seperti Sultan Hairun, Sultan Baabullah, dan Patimura menjadi simbol perjuangan. Perlawanan ini mencerminkan semangat rakyat Nusantara dalam mempertahankan kedaulatan dari kekuasaan asing. Baik, kita akan masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu Malaka menghadapi Portugis dan Belanda. Malaka merupakan pelabuhan penting di jalur perdagangan internasional karena posisinya yang sangat strategis. Pada tahun 1511, Portugis di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque merebut kota Malaka dari Kesultanan Malaka. Portugis berusaha memonopoli perdagangan dan memperkuat kekuasaannya dengan membangun benteng serta menjalin aliansi paksa dengan kerajaan lokal. Perlawanan terhadap Portugis muncul dari sisa-sisa Kesultanan Malaka yang menyingkir ke Johor dan kerajaan-kerajaan Melayu lainnya. Meskipun begitu, Belanda tidak menjadikan Malaka sebagai pusat perdagangan utama karena mereka lebih fokus kepada Batavia yang sekarang menjadi kota Jakarta. Tetapi tetap menguasai untuk kepentingan geopolitik dan pengawasan Selat Malaka. Kemudian penjelasan yang kedua yaitu Aceh menghadapi Portugis dan Belanda. Kesultanan Aceh Darussalam muncul sebagai kekuatan besar di Sumatera Utara dan menjadi pusat Islam serta perdagangan pada abad ke-16 dan ke-17. Aceh menentang keras kehadiran Portugis di Belanda karena mengganggu akses dagangnya dan juga dianggap sebagai musuh agama. Di bawah kepemimpinan Sultan Ali Mukhayid Shah dan Sultan Iskandar Muda, Aceh meluncurkan beberapa serangan besar ke Malaka, termasuk pada tahun 1629 yang dikenal sebagai serangan terbesar terhadap Portugis. Meskipun gagal merebut kota Malaka, Aceh menunjukkan kekuatannya sebagai penantang utama Portugis di kawasan ini. Namun pada akhir abad ke-19, terutama setelah perang Aceh, Belanda berhasil menaklukkan Aceh melalui perang panjang dan brutal, meskipun perlawanan rakyat tetap berlangsung secara gerilya. Kemudian kita memasuki penjelasan yang terakhir, yaitu penjelasan yang ketiga, Maluku menghadapi Portugis, Spanyol, dan Belanda. Maluku dikenal sebagai pusat rempah-rempah dunia. Kedatangan Portugis pada awal abad ke-16 disambut oleh beberapa kerajaan lokal seperti Ternate, yang melihatnya sebagai mitra dagang. Namun hubungan ini cepat memburuk karena monopoli perdagangan, pengaruh agama, dan eksploitasi. Spanyol juga hadir melalui Filipina dan mulai bersaing dengan Portugis, terutama di Tidore. Persaingan antara Ternate yang merupakan sekutu Portugis dan Tidore merupakan sekutu Spanyol dimanfaatkan oleh kedua kekuatan asing ini untuk memperkuat posisinya masing-masing. Perlawanan terhadap Belanda terus terjadi, termasuk pemberontakan besar yang dipimpin oleh Thomas Matulesi atau Patimura pada tahun 1817 di Maluku Selatan. Meskipun pemberontakan tersebut berhasil ditumpas, perjuangan rakyat Maluku tetap dikenal sebagai simbol nasionalismenya. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan. Perlawanan Malaka, Aceh, dan Maluku terhadap Portugis, Spanyol, dan Belanda menunjukkan semangat juang dan keberanian bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya.
Meskipun tidak selalu berhasil, perjuangan mereka menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia tidak pernah menyerah terhadap penjajahan. Kisah ini penting untuk diteladani sebagai inspirasi dalam menghadapi tantangan masa kini dan menjaga semangat nasionalisme generasi-generasi penerus bangsa.